Selamat pagi anak-anak kelas 4. Pagi hari ini, anak-anak akan belajar tentang cara benda menghasilkan bunyi, bagian-bagian telinga dan fungsinya, cara kerja telinga, dan cara memelihara kesehatan telinga. Simak baik-baik videonya ya. Yang pertama, cara benda menghasilkan bunyinya. Benda yang dimaksud adalah alat musik. Alat musik itu apa? Alat musik merupakan jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi. Cara menghasilkan bunyinya pun ada beragam caranya. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghasilkan bunyi dari sebuah alat musik. Alat musik yang dibunyikan dengan cara dipukul. Ada beberapa contoh, yaitu drum, gendang, rebana, dan juga bongo. Selanjutnya ada alat musik yang dibunyikan dengan cara ditiup. Contohnya adalah saksofon, harmonika, klarinet, flute, tuba, seruling, trompet, dan trombon. Selanjutnya adalah alat musik yang dibunyikan dengan cara digesek. Contohnya adalah cello, viola atau biola alto, biola, rebab, kontrabas, dan gauhu. Kemudian ada alat musik yang dibunyikan dengan cara dipetik. Contoh-contohnya adalah gitar klasik, sitar, mandolin, banjo, harpa, dan ukulele. Yang terakhir adalah alat musik yang dibunyikan dengan cara digetarkan. Ada angklung. Pasti anak-anak sudah familiar ya dengan alat musik yang satu ini. Selain digetarkan, bisa juga dengan digoyang ya. Ini juga ada marakas. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara benda menghasilkan bunyinya atau alat musik menghasilkan bunyinya. Sekarang anak-anak akan mempelajari tentang bagian dan fungsi telinga serta cara kerja telinga dan cara memelihara kesehatan telinga. Tahukah kamu, telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga luar. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi, teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi,
pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Saluran Eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Dondo akan menemani kita belajar bagaimana cara kerja telinga kita. Kita mulai yuk. Klik gambar lonceng di layar, lalu perhatikan penjelasan cara kerja telinga kita ya. Teman, gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu, getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Kamu sudah paham bukan? Agar lebih jelas, perhatikan bagian cara kerja telinga kita ini ya. Dah. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan tentang bagian dan fungsi telinga serta cara kerjanya ya.
Nah, sekarang anak-anak akan mendengarkan penjelasan tentang cara memelihara kesehatan telinga. Tahu nggak sih kalau membersihkan telinga dengan cotton bud atau korek kuping berisiko membuat kotoran telinga makin terdorong ke dalam dan bila tidak hati-hati bisa melukai saluran telinga. Lalu bagaimana cara membersihkan telinga yang aman dan benar? Ini kata dokter. Kotoran telinga atau serumen merupakan cairan lengket yang dihasilkan oleh kelenjar minyak pada telinga yang berfungsi sebagai pelumas mencegah telinga kering, membersihkan liang telinga dari kotoran maupun debu, dan sebagai antibakteri dan anti jamur. Pada kondisi tertentu seperti pada usia tua, kelenjar minyak pada telinga menghasilkan serumen yang lebih keras sehingga serumen sulit untuk dikeluarkan dan menyumbat saluran telinga, mengakibatkan gejala gangguan pendengaran, nyeri telinga, gatal, hingga telinga berdenging. Mengerasnya produksi cairan telinga juga dapat disebabkan faktor diet atau makanan, stres, dan faktor keturunan. Dan ini dia beberapa kebiasaan membersihkan telinga yang salah seperti kebiasaan mengorek telinga dengan cotton bud, lidi maupun jepit rambut karena dapat melukai liang telinga hingga merobek gendang telinga. Penggunaan cotton bud dapat membantu mengeluarkan sedikit serumen tapi lebih banyak berisiko membuat serumen terdorong makin ke dalam. Perawatan telinga dengan ear candle meskipun diklaim banyak manfaat bagi kesehatan, sayangnya sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan terapi ini efektif membersihkan telinga. Bahkan dapat menyebabkan serpihan abu akibat pembakaran lilin mengendap di liang telinga dan dapat menyebabkan luka bakar pada telinga. Sebenarnya serumen bisa keluar sendiri dari liang telinga ketika kita menggerakkan rahang seperti saat mengunyah, menguap, ataupun bicara. Saat serumen keluar cukup lap dengan tisu atau kain. Bagi orang dengan serumen keras dapat menggunakan obat tetes telinga untuk melunakkan serumen yang keras. Pastikan gendang telinga tidak berlubang atau tidak ada sakit telinga sebelumnya. Dapat juga meneteskan minyak zaitun untuk melunakkan serumen karena terbukti jarang menyebabkan iritasi. Teteskan minyak zaitun 2-3 tetes lalu diamkan 5 menit, ulangi 2-3 kali sehari selama 5-7 hari hingga serumen keluar dengan sendirinya. Serumen yang sudah keluar cukup dilap dengan tisu atau kain. Apabila serumen tetap terasa menyumbat dan menimbulkan gejala gangguan pendengaran, segera kunjungi dokter. Dokter akan membersihkan telinga dengan obat pelunak serumen atau menggunakan alat untuk mengait serumen kering menggunakan suction atau dengan cara irigasi. Selain itu, untuk menjaga kebersihan telinga, jaga telinga tetap kering. Bila keramas atau berenang, hindari telinga kemasukan air, lap telinga dengan tisu atau kain atau gunakan penutup telinga. Dan bersihkan headset atau earplug secara rutin. Ini kata dokter tentang cara membersihkan telinga. Sekian video tematik kita hari ini. Semoga dengan penjelasan tadi anak-anak bisa lebih mengerti tentang bunyi dan telinga. Setelah ini anak-anak silahkan mengerjakan tugas yang ada. Lalu segera dikirimkan di Google Classroom ya. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.